memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita semua mengarahkan hati kita, seluruh keberadaan kita hanya untuk Tuhan. Amin. Kita akan memulai ibadah pagi hari ini, ayat panggilan ibadah dari Mazmur 96, ayat yang kedua sampai dengan 3. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Mari kita mau sama-sama mengangkat pujian. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Biar sungguh hati kita mau menyembah Dia, yang adalah satu-satunya Allah yang layak kita sembah. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena tinggi, katakan ya Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kita mau sama-sama memasuki doa pembukaan ibadah. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau pada saat pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Itu semua karena kasih dan anugerah yang berasal pada Tuhan sendiri. Dan kami Tuhan berdoa pada saat pagi hari ini, kami mau ketika kami boleh sama-sama beribadah, hati dan pikiran kami boleh sama-sama tundukkan di dalam kuasa dan otoritas nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, mari Tuhan kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami, walaupun kami ada di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan melawat kami, sehingga ibadah pagi hari ini boleh sungguh-sungguh menjadi ibadah yang hidup, yang mengubahkan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi Bapak Ibu, kita mau sama-sama angkat pujian, datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita, dan kita mau beri senyuman yang terbaik buat orang di sebelah kanan kiri kita, khususnya yang berkeluarga. Boleh berikan senyuman yang terbaik sambil kita mengajak
Kita mau sama-sama masuk ke hadiratnya Tuhan. Mari kita mau sama-sama bersuka cita, angkat pujian ini. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Katakan, datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Kita mau sama-sama memasuki pembacaan Alkitab yang diambil dari Filipi 4 ayat keempat sampai dengan 9. Dikatakan sebagai berikut, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kita akan memasuki pujian pengakuan dosa. Sejauh timur dari barat, biarlah sungguh segala dosa kita
dibuang, dan biarlah Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kita. Dari barat Engkau membuang dosaku, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Katakan betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Kau beri pulihkanku. Haleluya. Ayat pengampunan dosa dari Mazmur 25 ayat 4 sampai dengan 7. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Kita mau sama-sama memasuki doa pengakuan dosa nanti yang dipimpin oleh Ibu Mary. Baru saja kita melalui hari-hari hidup kita selama 1 minggu yang baru lalu. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh tetap sehat, kita boleh berjumpa kembali di hadirat Tuhan pada ibadah
pagi ini. Namun pada saat ini kita akan menaikkan perenungan pengakuan dosa, karena orang yang Tuhan kenal disebut mengenal Tuhan, atau orang yang Tuhan kenal adalah orang yang melakukan kehendak Bapa di surga, bukan yang menyerukan Tuhan, Tuhan, ya bisa ini, bisa itu, tetapi sesungguhnya di dalam Matius 7 ayat 21, Bapa mengatakan bahwa aku tidak mengenal engkau, sebab engkau adalah pembuat kejahatan. Maka saudara-saudariku, orang yang mengenal Tuhan atau dikenal Tuhan adalah orang yang meninggalkan dosa, dan orang yang mentaati, menuruti firman Tuhan, dan melakukan kasih seperti Bapa adalah kasih. Mari kita akan merenungkan, apakah aku melakukannya, ya, apakah aku sudah atau belum melakukannya. Karena bila orang yang mengatakan mengenal Tuhan, tetapi masih hidup di dalam dosa, maka Bapa tidak mengenal kita. Ya, mari saudara-saudariku kita merenungkan dan kita mau mengakui segala dosa kita. Kita mohon pengampunan, penyucian oleh darah Yesus akan segala dosa-dosa kita. Sungguh Bapa, kami bersyukur untuk kasih setiamu, darah pengampunan yang kau lakukan di atas kayu salib, sehingga dikatakan sejauh timur sampai ke barat, di mana Tuhan engkau tidak melihat lagi betapa besarnya dosa kami, tapi di saat kami mau datang, di saat kami mau mengakui segala apa adanya kami di hadapan Tuhan, sehingga kami menyadari bahwa itu adalah dosa yang membuat engkau harus mencucurkan darahmu di atas kayu salib untuk menyucikan, membasuh segala dosa kami. Bapa, kami percaya dan kami tahu Tuhan sudah melakukan untuk kami karena kasih besar-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu Bapa. Namun Tuhan pada saat ini mungkin karena berlalunya waktu, karena kami juga hidup di tengah-tengah dunia yang masih berdosa. Tuhan Yesus, ampunilah bila kami sudah melupakan kasih semula. Bila kami sudah mengurangi kadar atau standar daripada kebenaran firman Tuhan. Apabila kami sudah tidak mendisiplinkan diri lagi Tuhan mengenai ukuran barometer dosa. Sehingga kami semakin Tuhan hidup menyerupai dunia ini. Tuhan ampunilah Bapa dalam surgawi, karena apa yang Tuhan inginkan yaitu supaya kami boleh hidup meneladani Engkau Tuhan, Allah yang kudus Bapa, Allah yang membenci dosa, tapi Allah yang mengasihi manusia, sehingga Tuhan melakukan solusi untuk membersihkan kami dari dosa, yaitu siapapun dia, seperti apapun dosanya, oleh karena kedatangan manusia ke hadapan Engkau dengan penuh kesadaran, penuh pertobatan, maka Tuhan Yesus Engkau mau mengampuni segala dosa kami, bahkan tidak mengingatnya lagi. Tuhan, terima kasih pada saat ini kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Bapa. Biarlah Bapa kami sungguh-sungguh Tuhan untuk hidup gentar dan hidup takut akan Allah, sehingga kami tidak hidup lagi di dalam aku yang dulu, tetapi sekarang yang aku hidupi di dalam Kristus Tuhan yang telah menyelamatkan kami daripada dosa dan maut. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Amin. Ayat pengampunan dosa diambil dari Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan 13. Tuhan adalah pengasih, penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia.
Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia Allah atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Petunjuk hidup baru. Mazmur 25 ayat 12 sampai dengan 15. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Visi dan misi GIKK kita boleh sama-sama mengucapkannya di dalam hidup kita, baik di rumah kita masing-masing. Kita mau sama-sama katakan berbarengan, visi GIKK, jemaat serupa dengan gambaran Kristus. Misi GIKK, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, dan menjadi jemaat yang setia dan tekun berdoa. Saat ini kita mau sama-sama memasuki kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat pujian El Shaddai. Janganlah kita takut bahwa Allah tetap senantiasa menjaga kita. Saya mengajak setiap kita boleh sama-sama merendahkan hati kita sebelum diisi oleh kebenaran firman, agar hati kita sungguh dipenuhi oleh kebenaran firman yang akan disampaikan oleh penginjil Simpson. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku.
Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Dialah sungguh Allah El Shaddai. Janganlah kita pernah takut karena Allah menjaga kita. Kelihatan nggak suara saya? Halo? Ya, kedengaran. Sudah Kalau terdengar, sudah. muka saya kelihatan? Belum, masih gambar mimbar, Sian. Oke. Udah? Sebentar, ini nggak kelihatan. Tulisannya masih connecting audio, Sian. Maju dikit, Simpson. Cuma kelihatan lehernya. Sebentar ya. Oh. Nah, ini gimana? Cukup jelas? Udah jelas. Hari ini saya kayak kayak di studio mana gitu. Nggak, saingannya dari Kobusier podcast. Oke, selamat pagi. Kita mau berdoa dulu ya. Ya, boleh kalau yang masih itu boleh ya. Yuk kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat setiap pujian yang tadi boleh dengan belas kasih Tuhan dipilihkan buat kami untuk kami sama-sama nyanyikan mengingat akan Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengar firman. Firman-Mu berkata iman timbul dari pendengaran, Bapa. Dan biarlah hari ini janji itu diberikan buat kami bahwa iman kami bertumbuh dengan apa yang kami dengar. Terima kasih Bapak, berbicaralah karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi semua.
Selamat pagi. Selamat pagi, cawan. Boleh chat dong di grup. Kita enaknya kalau ini pakai begini nih, chat. Yang mau say selamat pagi boleh chat. Ya. Nah, pagi ini saya mau sambut juga beberapa yang kayak ada Ci Ani di sini ya. Saya udah nggak ketemu beliau udah berapa lama ini. Ya, ada Bu Tekman juga, good morning. Kemudian ada siapa lagi di sini? Ada ya, saya nggak bisa lihat full nih karena layarnya beda. Nah, hari ini saya mau kasih disclaimer dulu di awal ya. Jadi begini, ketika kita mengenal Tuhan, ya, ketika kita mendengar firman yang nyes ke hati kita, itu artinya Roh Kudus sedang menyapa kita, memberikan kita pengertian, ya. Kalau kita mengaminkan nanti ada yang saya katakan dan kita mengaminkan atau kita ada mengalami sesuatu boleh chat, ya. Nah, hari ini kita mau belajar sesuatu mengenai kembali dipanggil untuk mengenal Allah, ya. Share screen. Share screen sebentar. Ini saya dibantu. Nah, ya, hari ini kita mau belajar kembali mengenai dipanggil untuk mengenal Allah. Ya, udah seri ketiga. Jadi kalau kelewat seri yang ke-1 dan kedua nanti boleh minta. Ya, hari ini kita mau belajar dengan tema ini. Pertama saya mau katakan ini. Ketika kita tahu namanya dipanggil untuk mengenal Allah. Ya, dipanggil untuk mengenal Allah ini pasif atau aktif? Kalau katanya dipanggil. Boleh chat. Namanya dipanggil untuk mengenal Allah. Berarti kitanya aktif atau pasif? Chat dong. Feby bilang aktif. Oke, thank you. Yang lain boleh chat nggak? Namanya dipanggil untuk mengenal Allah itu aktif atau pasif? Dre, menurut Andre nih, Pak kalian ada di depan Koko. Menurut Andre aktif atau pasif? Pasif. Yes. Dipanggil untuk mengenal Allah. Kita itu pasif. Ya. Kalau Tuhan tidak memanggil kita untuk mengenal Dia, kalau Tuhan tidak memanggil kita untuk memperkenalkan dirinya pada kita, matilah kita. Ya, habislah kita. Saya teringat ayat di Roma 11 ayat 33 sampai 36 saya akan bacakan ini, kita boleh buka. Saya nggak cantumkan. Ya, Roma 11 ayat 33 sampai 36. Bilang begini. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang dapat mengetahui pikiran Allah atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikan? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi inilah kenapa setiap kali kita bernafas, kita harus mengingat kalau sebenarnya ini adalah kesempatan kita untuk mengenal Dia. Kesempatan kita untuk menyaksikan demonstrasi kuasa Allah untuk membuat kita menyatakan kebergantungan kita kepadanya. Sebuah ayat ya saya akan bacakan. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Kita perhatikan layar ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia
Kita lihat nih yang saya highlight. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya, bentar. Oke, ya. Siapa yang mau dapat janji ini? Ya, yang mau saya nggak bisa melihat ya, tapi kita boleh katakan di dalam hati saya mau. Ya, intinya di sini sebab ia mengenal namaku. Ya, masih ingat beberapa lama lalu kita juga belajar mengenai ayat ini. Ya, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal atau ginosko. Masih ingat 3 minggu yang lalu kita bahas soal tema ini. Ya, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka ginosko engkau. Satu-satunya Allah yang besar dan mengenal atau ginosko Yesus Kristus yang telah mereka utus. Hari ini kalau kita pikir adalah hal yang normal, hal yang biasa ketika kita nggak suka baca Alkitab, ketika kita nggak suka menyelidiki Alkitab, ketika kita nggak suka mengenal siapa sih Kristus, siapa sih Yesus, biasa aja nggak gimana-gimana, atau malah perasaan kita nggak enak kalau kita baca Alkitab, nggak nyaman kalau kita diingatkan, ditegur oleh firman. Ya. Kita pikir itu adalah hal yang biasa, hal yang normal. Karena semua orang juga begitu. Padahal kita tanpa sadar. Firman mengatakan kita sedang dibutakan, dibuat mabuk, dibuat tidak sadar. Bahwa pikiran kita dibutakan terhadap kerajaan Allah sehingga kita nggak bisa melihat kerajaan Allah. Boro-boro merindukan, ngerti aja enggak gitu loh. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, tema ini hari ini sangat penting sekali. Karena berkaitan dengan keselamatan kita. Saya ajak kita catat ini ya hari ini. 3 minggu lalu kita belajar bahwa tanpa mengenal Allah, nih ayatnya ada di dalam layar. Ya. Tanpa mengenal Allah, tanpa ginosko, Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar, dan ginosko Yesus Kristus yang telah diutus Allah, nggak mungkin seseorang dapat sampai kepada hidup yang kekal. Betul? Tapi saya mau bilang hari ini, hati-hati karena ada ginosko palsu. Ada ginosko palsu maksudnya apa? Hari ini saya mau tanya nih. Hari ini ada barang apa ya yang sering disebut palsu? Contoh jam tangan lah. Jam tangan apa yang paling mahal harganya setinggi langit yang jamnya itu paling sering dipalsukan? Merek apa coba? Saya search ya. Jadi jam yang paling sering dipalsukan banyak yang mahal, tapi yang sering dipalsukan adalah jam Rolex. Ya. Saya mau tanya nih. Ciri khas jam Rolex ketika Rolex dipalsukan, ya, ciri khas apa yang paling mungkin keluar? Selain yang pertama harganya paling jadi murah ya. Jadi saya cari nih ya. Jadi jam Rolex itu bisa dipalsukan. Kenapa? Nih saya kasih di layar tuh ya. Jadi namanya jam Rolex itu ada yang fake, ada yang real. Ciri pertama, ini saya nggak bilang kalau ciri ini udah ketahuan berarti benar, enggak juga. Jadi banyak perspektif. Jadi keaslian jam itu, jam Rolex yang asli itu harus dilihat dalam berbagai perspektif. Tapi ada beberapa yang utama. Yang utama ini, jam Rolex asli nggak terdengar bunyi detak jarumnya itu nggak kedengeran. Ya, jadi dia tuh diam. Mesin jam Rolex asli ini saya baca. Setiap detik itu dipecah menjadi 8 langkah loh, bayangkan. Setiap detik dipecah menjadi 8 langkah, sehingga suara detik jam Rolex asli itu terdengar sangat mulus dan nyaris nggak terdengar. Suara yang terdengar saat membeli jam tangan Rolex membuktikan bahwa jam tangan Rolex itu palsu. Dikatakan oleh artikel. Ya. Cara kedua untuk menemukan jam Rolex palsu adalah dengan bobot arloji. Nah, saya mau tanya nih. Ya, boleh chatting. Jam seperti apa yang kita pengen? Lebih ringan apa lebih berat? Ketika saya tanya sama diri saya sendiri, saya pengennya jam yang lebih ringan loh. Ya. Tapi dikatakan oleh artikel yang saya baca, ya, untuk menemukan jam Rolex palsu adalah bobotnya ringan.
Karena Rolex asli itu terbuat dari logam berkualitas tinggi yang akan jauh lebih berat daripada yang palsu. Ini unik. Nah, ya, ciri ketiga, dia bilang. Nah, ciri ketiga itu yang ini nih. Jadi ada lensa Cyclops katanya. Ada lensa Cyclops di depan bagian jam Rolex yang akan memperbesar tanggal. Bisa kelihatan tuh di gambar ya. Jadi sulit untuk ditiru. Karena sebagian besar arloji palsu itu, jadi setelah diperbesar sama enggak itu ukuran angkanya itu persis sama. Nggak beda jauh. Lihat tuh yang real. Tebal. Ya, kelihatan jelas. Gitu ya. Tapi yang saya mau disclaimer di sini adalah, ingat, pemalsu barang akan membuat yang palsu semakin terlihat asli. Saya ulang, pemalsu barang akan membuat yang palsu terlihat semakin asli. Hari ini pun sama. Dunia di bawah pengaruh si iblis akan terus berusaha untuk memalsukan jalan keselamatan setiap orang yang mencari Allah dengan memberikan dia keyakinan yang palsu. Ya. Saya ingin ajak kita baca nih di sini. Ya, Matius 7 ayat 22. Oke. Ya, Matius 7 ayat 22 saya ingin kita baca. Saya akan bacakan ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal atau ginosko. Ya ini kata-katanya bener loh. Jadi kalau lihat kamus, ini benar-benar ginosko katanya. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Inilah ginosko palsu. Dia pikir dia kenal Tuhan. Dan yang lebih ngeri, dia pikir Tuhan kenal dia. Dia sampai berkata, Tuhan, Tuhan. Sepertinya begitu dekat. Padahal ketika dia di hadapan Tuhan, Tuhan berkata, aku tidak pernah ginosko kamu. You think you ginosko me. I don't recognize you. Ya. Hosea 4 ayat 6a berkata, kita lihat di bawahnya, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kalau kita ngomong mengenal, ya, kita bisa mengenal itu. Pertama kita mengenal namanya. Ya, ketika kita kenal seseorang, pertama yang kita pasti kenal adalah kita tahu namanya. Betul? Hari ini kita akan belajar mengenai nama Allah. Ada lebih dari ribuan kali nama dan gelar Allah disebutkan dalam Alkitab. Tujuannya apa? Adalah supaya kita mengenal dia dengan utuh, ya, dan supaya kita bisa menikmati hubungan sesuai dengan pengenalan kita terhadap Allah. Kita bisa mengenal dan mengetahui sifat-sifat alami dari Tuhan dari namanya. Hari ini Yesus udah nggak bersama dengan kita lagi, betul? Tapi kita sering dengar, dengan kita berkata begini, dalam nama Yesus, iblis pergi. Nah. Dan iblis harus patuh. Kenapa? Karena nama Yesus itu mewakili otoritasnya. Mewakili otoritas sang pemilik nama itu. Dan iblis nurut sama, bukan sama orang yang ngomong, tapi sama otoritas Yesus. Hari ini banyak nama dan gelar Allah yang dinyatakan di dalam firman. Yang menyebutkan Allah dalam perjanjian lama. Tapi saya mau bilang dulu di awal. Apakah kuasa Allah terbatas hanya oleh nama tertentu? Tidak, sama sekali enggak. Saya yakin ini enggak. Allah yang maha besar itu enggak terbatas oleh nama tertentu. Tapi ketika kita baca firman Tuhan dan kita lihat nama Allah dan gelar Allah, itu membentuk pengertian kita akan pribadi Allah yang sebenarnya. Ya. Lihat ke layar. Ya, nama yang pertama yang mewakili Allah yang digunakan dalam perjanjian lama adalah apa? Ini penting sekali, ya. Penting sekali. Jadi pertama nama yang digunakan Allah adalah El atau Elohim. Ya, pernah dengar? Elohim artinya kekuatan. Allah yang maha besar, Allah pencipta seluruh alam semesta, Allah yang adil, Allah yang murka, Allah yang dahsyat, Allah yang bisa membakar satu kota. Ya. Jadi kalau kita lihat tuh, waktu Sodom dan Gomora dibakar itu ada beberapa kali kata Allah Elohim. Ya.
Allah berkuasa loh. Contoh kata Elohim dipakai di Kejadian 1 ayat 1. Ini ayat pertama dalam Alkitab, betul? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, Allah yang dipakai dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani adalah Elohim. Ya. Sebutan ini yang dikenal hampir oleh semua orang di dunia ini. Dunia mengenal Allah sebagai hakim yang adil, pencipta segala sesuatu. Dunia mengenal Allah sebagai Allah yang bisa murka, bisa marah. Betul? Makanya di setiap agama itu ada namanya dosa. Betul? Jadi Allah yang bisa murka kalau manusia berdosa. Allah yang murka kalau manusia tidak mempersembahkan korban. Allah murka. Inilah Elohim. Ya. Nama yang kedua kita lihat di layar adalah YHWH. Ya, atau kita sebut sebagai Yahweh atau Yehovah. Ya. Jadi Yahweh ini itu cuma 4 huruf. Ya, alias YHWH. Jadi Yahweh dan Yehovah itu adalah yang digunakan untuk menyebutkan. Sebenarnya kata Yahweh ini nggak ada huruf hidupnya. Ya, hanya 4 huruf, disebutkan tetragrammaton. Boleh searching di Google. Tetragrammaton itu cuma 4 huruf mati, dibaca dari kanan ke kiri kayak huruf Mandarin. Ya. Nama Yahweh ini adalah nama yang paling sering ditulis di Alkitab mewakili nama Allah. Ada yang bilang 6.500 kali. Ada yang bilang 6.800 kali ditulis dalam Perjanjian Lama. Kata Yahweh ini. Ketika kita menemukan kata Yahweh, ya, ini adalah artinya apa? Adalah Tuhan yang maha besar, yang bisa murka, tapi memiliki hubungan dengan kita. Memiliki perjanjian dengan kita. Punya relasi dengan kita. Allah yang mau bermurah hati kepada kita. Allah yang kalau kita sebut sebagai Bapa, ini Allah Yahweh. Ya. Dia mau disebut Bapa, dia mau disebut sahabat, dan bahkan dia sendiri menyebut bahwa akulah Bapamu. Gila. Ya. Saat kita melihat nama Elohim, kalau tadi katanya apa? Kalau Elohim, kita bisa lihat lagi di layar. Kalau Elohim, God. Ya, G-O-D atau Allah. Ya. Kalau Yahweh ini di dalam TB dituliskan sebagai Tuhan. Ya, saya di sini belum tulis, harusnya tuh. Oh ya, oke. Tuhannya gede semua. Ya. Kalau di Alkitab nemu Tuhan hurufnya gede semua, ini apa? Yahweh. Contoh Kejadian 7 ayat 1 tuh lihat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh. Nah, kalau Bapak Ibu lihat Tuhan huruf gede semua ini adalah Yahweh. Ya, pribadi yang itu loh. Allah yang besar tapi mau datang dan menjadikan kita adalah umatnya, sahabatnya. Ya. Kejadian 7 ayat 1 saya bacakan. Lalu berfirmanlah Yahweh kepada Nuh. Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang sejaman ini. Ya. Ketika Tuhan memulai relasinya dengan Nuh, dia tulis ini. Ini ada yang bocor, boleh tolong dicek ya. Nama ketiga yang mewakili nama Allah dalam Perjanjian Lama adalah Adonai. Ya. Saya pikir ini Roh Kudus, ternyata bukan. Ya. Adonai ini adalah kata Yahweh sebenarnya. Tapi kata YHWH itu adalah kata yang sangat kudus buat mereka. Ingat dulu di Perjanjian Lama. Kalau orang salah tulis satu kata aja di dalam perkamen, apa yang harus dilakukan? Mereka harus hancurkan kertas itu, perkamen itu, mereka harus bakar. Dan orang yang menulisnya harus kembali menguduskan diri, mencuci dirinya. Dia harus berlutut di hadapan Tuhan, dan dia harus menjalankan beberapa aturan. Ya, baru dia boleh tulis ulang lagi. Bukan kayak sekarang, tinggal pakai tip X, nggak bisa. Ya. Tapi banyak ritual-ritual. Jadi kata YHWH ini, saya tuh dulu nonton film Harry Potter, tau nggak? Ada satu kata, katanya satu nama yang nggak bisa disebut. Saya yakin dia ngambil dari sini. Ya. Jadi kata YHWH itu begitu kudus, bisa disebut. Ya. Nah, karena namanya begitu kudus, banyak orang Yahudi pada zaman itu yang menggantinya dengan kata Adonai. Dan Alkitab terjemahan baru yang dikeluarkan oleh LAI menerjemahkan Adonai itu sebagai Tuhan
T-nya gede, UHAN-nya kecil. Jadi kalau kita baca di Alkitab ada T-nya gede di Perjanjian Lama ya. T-nya gede, UHAN-nya kecil itu adalah Adonai. Itu adalah Yahweh yang dengan takut dan gentar diganti menjadi Adonai. Karena mereka begitu gentar dengan nama Yahweh. Contoh ayatnya kita lihat di Kejadian 18 ayat 26-7. Tuhan. Nah, ya di sini ada dua nih. Saya ingin kasih ayat ini supaya ada perbandingan, ya. Tuhan huruf besar semua alias YHWH yang tadi Yahweh berfirman. Jika kudapati 50 orang benar di dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Terus Abraham bilang gini, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan. Nah, di sini Adonai, ya. Walaupun aku debu dan abu. Saya tolong baca di rumah kalau Anda penasaran, ya. Dalam Kejadian 18 ini, Allah yang Maha Besar sedang tawar-menawar sama Abraham. Abraham bilang, Tuhan jangan bakar Sodom dan Gomora. Kalau ada 50 orang benar, ya Tuhan, Adonai. Ya. Boleh nggak jangan dibakar? Tuhan bilang, boleh. Terus Abraham bilang lagi, Tuhan, kalau ada 45 aja orang yang benar, jangan bakar. Kemudian Adonai bilang, boleh. Tuhan, minta ampun. Boleh nggak ada 30 aja Tuhan orang benar di kota ini, jangan dibakar. Tuhan bilang, boleh. Ini dia hatinya Adonai. Ya. Tapi bukan pribadi Elohim, tapi hati Adonai. Ya. Ya. Nama ketiga tadi adalah kita udah kenal 3 nama tadi ya. Saya kembali mau bilang bahwa saya pribadi nggak yakin kalau Allah itu butuh nama untuk membuktikan dirinya. Nama hanya istilah kita, istilah manusia untuk mengenal sesuatu. Allah memperkenalkan dirinya dan membiarkan manusia mengenal dia melalui namanya, ya, melalui gelar yang diberikan. Sehingga manusia bisa mengenal pribadi Allahnya. Ya. Banyak orang punya pandangan buruk tentang Allah, bahkan skeptis ngomong, bahkan mereka meragukan Allah. Kenapa? Karena sebenarnya ini hanya menunjukkan bahwa mereka tidak sungguh-sungguh mau mengenal Allah. Dia mungkin mengenal Allah yang Elohim, Allah yang adil, Allah yang menghukum, Allah yang penuh murka, Allah yang penuh dengan aturan. Tapi dia tidak melihat Yahweh. Dia nggak ngerti soal Yahweh. Allah yang dengan hati yang penuh belas kasihan mau menyatakan janjinya kepada manusia. Memberikan manusia kesempatan untuk bertobat dan mendapatkan pengampunan. Coba kita pikirkan hari ini. Firman menuliskan, Allah menuliskan memberikan matahari bagi orang yang baik dan jahat. Allah yang mana ini? Kalau pribadi Allah hanya Elohim, habis sudah dunia ini. Udah jadi kayak rempeyek. Ya. Hancur sudah. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya sangat sukacita sekali ketika Tuhan bukakan ini. Contoh ya, masa sih Pak Simpson ngomong, masa sih Allah Yahweh Elohim Adonai cuma kayak gitu doang, bohong gitu ya. Saya ingin kita lihat kepada sebuah contoh. Lihat ayat ini, ya. Dikit-dikit saya akan hapus supaya kita bisa lihat kalau Elohim itu diganti sama kata apa? Boleh buka speaker coba biar saya tahu. Elohim diganti sama kata Allah di TB. Ya. Kalau kata Yahweh atau Yahweh diganti dengan kata Tuhan huruf gede semua. Adonai itu sama kayak Yahweh tapi diganti oleh manusia karena begitu takut sama pribadi Yahweh yang Maha Kudus. Diganti Adonai. Ya. Lihat di Kejadian 15 ayat 1 ini. Kemudian datanglah firman Tuhan gede alias Yahweh kepada Abram dalam suatu penglihatan. Katanya apa? Janganlah takut Abram. Akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Nah, lihat di sini. Abraham jawabnya gimana? Ya Tuhan Allah atau Adonai Elohim. Apakah yang engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer. Di sini kita bisa lihat ya. Pada saat itu, Allah Yahweh menyatakan dirinya secara langsung kepada Abraham. Tapi Abram menjawabnya apa? Sama atau beda? Beda loh. Abraham menjawabnya apa? Kan Tuhan itu Tuan. Ya, jadi
Ya Tuhan, kalau kita terjemahkan mungkin bisa ngomong gini Abram. Ya Tuhan Elohim, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha agung, berdaulat. Gitu ya. Jadi saya lihat di sini bisa beda loh. Banyak dari kita yang seperti ini juga. Melihat Allah kayaknya begitu jauh. Melihat pribadi Allah itu sepertinya tanpa relasi dengan kita. Allah yang begitu dingin, yang sepertinya nggak peduli sama kita. Contoh, pernah dengar lagu ini nggak nih? Mata Tuhan melihat. Pernah dengar nggak? Saya terus suka takut dengar lagu itu. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah, coba lihat itu. Jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Serem nggak? Saya langsung serem deg-degan gitu ya. Kemudian di sini sepertinya kalau kesan saya, Tuhan melihat dari mana? Dari surga yang jauh banget gitu loh. Sepertinya jauh banget. Tapi saya amazed ketika saya lihat ayat ini. Lihat di layar selanjutnya. Kejadian 15 ayat 5. Ya. Lalu Tuhan, coba kalau huruf gede namanya apa? Yahweh. Lalu Yahweh membawa Abraham keluar serta berfirman, Abraham, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman Yahweh kepada Abraham, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu, Abraham. Nah kita lihat ayat 6, ini unik sekali. Sebelumnya Abraham lihat Allah itu, ya Tuanku, Yahweh Adonai gitu kan. Tapi di ayat 6 dikatakan begini, lalu percayalah Abraham kepada Yahweh. Bukan lagi Tuanku Adonai. Bukan lagi Adonai Elohim, bukan. Tapi Abraham percaya kepada Yahweh. Dan lihat lanjutannya. Maka Yahweh memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saya lihat di sini indah sekali. Dengan indahnya Tuhan menyadarkan Abraham. Bahwa ternyata Abraham itu nggak kenal Allah yang sedang bicara sama dia. Bukankah ini sama dengan kita hari ini? Tuhan kayaknya jauh dari kita. Kalau kita lihat lagi ke ayat ini, apa yang saya tangkap? Tuhan dengan indahnya memperkenalkan pribadinya kepada kepada Abram. Bahwa ia bukan hanya Allah yang jahat, yang cuma bisanya murka dan marah. Dan bisa membuang kita ke neraka kalau kita berbuat salah. No, salah sekali. Tuhan sedang mengajarkan kepada Abraham, sama seperti kepada saya dan Anda hari ini. Tuhan mau punya relasi pribadi yang terus-menerus kepada kita. Allah membawa Abraham keluar, lihat tuh di ayatnya, dan berkata, lihat ke langit, hitunglah bintang-bintangnya. Sebenarnya lu nggak bisa hitung. Dan akhirnya Abraham bertobat. Lalu percayalah Abraham kepada Yahweh. Abraham gak lihat lagi Allah sebagai Elohim yang begitu jauh, begitu besar di luar jangkauannya, tetapi sebagai Yahweh yang dekat dan siap berelasi dengannya. Abraham dikatakan di ayat ini, Abraham percaya kepada Yahweh dan Yahweh memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Padahal Abraham belum buat apa-apa loh. Dia hanya berubah mindset-nya. Sama seperti hari ini, kalau kita percaya kepada Allah yang ada dalam Injil, Allah yang rela mati buat kita dan menanggung dosa saya dan Anda. Anda sedang percaya sama Yahweh. Mau contoh yang lain? Banyak sekali. Tadi ketika saya nyanyi di awal, ya, saya langsung terharu sekali. Karena banyak sekali kata-kata di dalam nyanyian tadi yang bisa pakai kata Allah, pakai kata Tuhan besar, pakai kata Adonai. Ya. Saya kasih contoh satu lagi yang lain. Nah, lihat ini gambar apa? Daud dan Goliat ya, sebelah istri saya ngomong. Coba kita baca di sini. Daud ngomong apa waktu dia berhadapan dengan Goliat? Hari ini juga Yahweh akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa, baca, Israel mempunyai Elohim. Saya amazed loh. Waktu Daud tulis ini, Goliatnya udah mati belum? Belum loh.
Saya amazed kok Daud bisa tahu sebelum terjadi. Kalau kita baca ini setelah saya kasih tahu pengertian hari ini. Siapa yang menyerahkan Goliat ke dalam tangan Daud? Yahweh. Siapa yang membuat Goliat kalah dan membuat Daud bisa memenggal kepalanya? Yahweh. Kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah, satu-satunya cara adalah memperkenalkan dirinya yang besar dan sepertinya murka terus. Dunia hanya mengenalnya sebagai Elohim. Tapi Daud kenal Tuhan sebagai Yahweh. Allah yang besar pencipta langit dan bumi. Tapi dekat sekali dengan dia, bahkan menceritakan rahasia-rahasianya. Daud intim dengan dia. Daud ada di dalam dia. Bahkan Yahweh membantu Daud, meluputkan Daud, bahkan menyatakan apa yang hendak terjadi kepada Daud sebelum itu terjadi. Peperangan yang dihadapi Daud adalah milik Yahweh. Amin. Peperangan orang-orang yang mengenal Yahweh adalah milik Yahweh. Daud mengerti mengenai rahasia ini ketika dia turun ke lembah Elah, ya. Waktu di mana Goliat udah menunggu. Di sana Daud tahu, ini yang keren. Bahwa bagaimanapun dia melempar batu itu, ke arah manapun batu itu pergi, batu itu pasti merobohkan Goliat. Karena Daud tahu pertempuran itu bukan miliknya. Tapi milik siapa? Milik Yahweh. Hari ini, saudara-saudari sekalian, mungkin ada orang yang menginginkan nyawa Anda. Mungkin ada penuduh-penuduh yang ingin memfitnah Anda. Ataupun orang-orang yang menginginkan kerugian Anda, ingin merebut uang Anda. Hari ini kita mungkin ketakutan kalau virus corona akan merebut nyawa kita. Betul? Hari ini si iblis mau Anda berpikir, kalau Anda itu jauh dari Allah. Allah itu Elohim, itu yang iblis mau. Dan itu yang dunia ini akan pengaruhi kita. Bahwa Allah itu jauh dari Anda. Bahwa Anda harus berperang sendiri. Bahwa cuma masker yang menyelamatkan Anda. Bahwa cuma vaksin yang menyelamatkan Anda. Bahwa kalau Anda nggak berperang, Anda nggak bisa menang. Bahwa Anda nggak usah mengandalkan Tuhan. Hadapi sendiri. Iblis ingin agar kita semua berpikir bahwa kita bisa. Kita kuat. Kita hebat. Benar orang bilang, kita hebat. Yes, yes, yes. Gitu kan. Iblis dan dunia ini ingin kita berpikiran bahwa tanpa Allah kita bisa menghadapi semua peperangan dengan keahlian kita. Sehingga mengandalkan Allah cuman simbol doang. Berdoa cuman formalitas aja. Kenapa? Karena pada intinya Anda juga nggak mengharapkan jawaban dari Tuhan, betul? Ketika Anda berdoa, kapan Anda menunggu Tuhan jawab? Karena sebenarnya saya juga sama. Karena sebenarnya kita menghadapi semuanya sendiri tanpa Allah. Dan Allah marah sekali karena itu. Kita cuma tahu Elohim. Hari ini Allah ingin kita nggak berperang lagi. Maksudnya bukan kita nggak berbuat apa-apa, bukan. Tapi kita menyerahkan peperangan kita itu kepada Allah. Dengan kita bergantung kepada Allah. Dan terus mengingat siapa dia dalam peperangan kita. Ingat, bukan berarti Daud nggak berperang. Daud berperang. Tapi dalam peperangan itu, dia suruh Allah. Dia minta Allah maju di depan dia. Dia minta Allah maju di depan batu itu. Sehingga bagaimanapun Daud melempar batu itu kena ke pelipis Goliat dan dia mati. Amin? Kita boleh aminkan ini. Kita lihat di dalam ayat di layar. Ini ayat yang Tuhan berikan buat kita. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Tuhan besar semua apa coba di sini? Ayo, Tuhan besar semua apa? Yahweh. Ya. Beginilah firman Yahweh. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Yahweh. Ingat di sini aktif atau pasif? Hatinya actively memilih untuk menjauh daripada Tuhan. Tuhan marah sekali. Kita lihat ayat yang kedua. Mazmur 46 ayat ke-10, ini ayat favorit banyak orang. Ya. Diamlah dan ketahuilah, ini ginosko.
bahwa akulah Allah. Apa Allah? Elohim. Nah, ini pribadinya beda lagi. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Bahasa Inggrisnya, be still and know that I am Elohim. Ginosko Elohim. Ya. Ketika kita memikirkan nama Allah, ingat kita harus mengenal karakter apa yang mewakili nama itu. Firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 17 dan 18. Dengan sangat keras bilang begini, jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Saya bacakan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini. Lihat, bukan hanya sekali loh. Kukatakan dan kutegaskan. Jadi ini benar-benar, kalau kagak dilakukan, itu benar-benar ban-ban itu. Ya. Kutegaskan dan kukatakan ini kepadamu. Di dalam Tuhan. Di dalam Adonai. Ya. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Elohim. Dengan pikiran yang sia-sia. Dan dengan pengertian yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Elohim. Di sini Allah nggak mau bilang Yahweh. Karena Allah tidak memperkenalkan dirinya sebagai Yahweh. Kepada orang-orang yang Elohim pun dia nggak peduli. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ingat minggu lalu Pak Mario bilang apa? Orang-orang ini adalah pengejek-pengejek. Orang-orang inilah yang akhirnya Elohim dengan sangat murka akan membasmi semuanya. Inilah kemarahan Allah. Nah, hari ini saya mau katakan, saya mau tanya nih ya. Tadi kan kita ngomong soal nama ada 3 ya. Hari ini kita mau ngomong soal gelar. Ini lebih dalam lagi. Ya. Nah, saya mau tes nih hari ini sejauh apa kita kenal Allah. Contoh begini. Di sini di depan saya kembali ada Andreas ya, Dre. Kan kamu di depan Koko jadi kenal terus. Ya. Contoh nih di sini. Andreas di sini. Ada Pak Paulus nggak di situ? Ya, saya mau tanya nih. Andreas kenal Pak Paulus itu sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai papa. Sebagai papa ya. Tapi hati-hati, Dre. Papa yang bagaimana? Ya, gelarnya apa? Andre mungkin bisa bilang gini. Gelar papa adalah papa yang bertanggung jawab. Betul nggak? Papaku adalah papa yang bertanggung jawab. Saya yakin setiap hari Andreas nggak bangun dan pusing memikirkan ini kuliah siapa yang bayar ya. Saya harus kerja apa bulan ini nih supaya saya bisa bayar kuliah. Gitu nggak, Andre? Karena Andre yakin, my father is the father who are responsible. Ada gelar. Ya. Saya yakin hari ini saya kemarin ngobrol sama Lydia. Di sini ada Lydia nggak? Ada Ibu Susin ya. Saya yakin hari ini Lydia nggak hanya kenal Ibu Susin sebagai ibu, gitu ya. Tapi Lydia kenal Ibu Susin bukan hanya mama, tapi Ibu Susin yang juga jago masak, ya. Sehingga Lydia nggak usah bangun jam 4 pagi dan memikirkan, aduh, saya harus masak apa hari ini? Saya harus masak apa hari ini? Saya harus beli daging di mana? Beli sayur di mana? Betul nggak? Lydia dengan pedenya, dia bisa bangun jam 7 apa jam 8? Karena dia tahu, dia nggak usah bangun jam 4 pagi. Karena mamanya yang akan bangun jam 4 pagi dan masak buat dia 3 hari sekali. Betul nggak? Ada gelar. Ya, mamaku yang bertanggung jawab. Mamaku yang jago masak. Dan Lydia juga saya yakin. Pasti dia punya gelar. Bukan hanya papa, tapi papa yang misalnya bisa cari uang. Jadi Lydia nggak pusing. Kalau papanya akan cari uang buat kasih mamanya uang belanja, buat masak buat dia. Betul nggak? Lydia nggak usah pusing. Betul nggak? Nah di sini ada Ibu Susin nggak? Saya nggak bisa lihat di layar. Saya yakin ada. Ya. Saya mau tanya nih. Perhatikan. Ya. Dan di sini ada Ibu Mary juga, ibu saya. Boleh difikirkan. Ya. Dan di sini yang punya anak boleh pikirkan hal ini. Apa perasaan Ibu Susin kalau setiap pagi Lydia bangun dan dia khawatir sampai dia mengerutkan keningnya, bahkan sampai dia nangis. Dia bingung, hari ini mau beli daging di mana? Beli sayur di mana? Makan apa? Apa yang Ibu Susin bilang?
kalau Lydia bangun dan kayak begitu. Mungkin Ibu Susan akan bilang begini, Lydia, kamu keterlaluan sekali. Selama ini ternyata kamu nggak mengenal mama yang udah masak buat kamu dari kamu orok. Betul nggak? Inilah perasaan Tuhan. Ibu Mary, marah nggak kalau saya tiba-tiba bilang, waktu saya masih sekolah, saya belajar masak. Terus Ibu Mary tanya, ngapain kamu belajar masak? Karena saya harus masak buat diri saya. Mulai hari ini dan seterusnya. Bu Mary marah nggak? Lu anggap gua apa? Ha? Lu anggap gua bukan mama lu lagi gitu kan? Ini perasaan Tuhan ketika kita nggak mau mengenal Dia. Hari ini firman Tuhan bukan hanya bilang di dalam Alkitab, jangan kamu khawatir. Tuhan memberi jaminan. Apa jaminannya? Namanya. Inilah yang ketika ada pujian yang mengatakan, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Hah? Puji nama yang mana? That is the problem. Dan ginosko palsu itu adalah orang-orang yang gak peduli sama Tuhan. Gak peduli manggil Tuhan apa. Ya. Hari ini jangan hanya kenal Allah Elohim. Jangan hanya kenal Allah Yahweh. Kenali lebih dalam. Ginosko lebih dalam. Masih ingat? Kerajaan Allah nanti itu bukan karena kita berbuat baik loh. Karena kita mengenal Allah. Karena kita ginosko Allah. Karena kita ginosko sampai sempurna. Itulah yang membawa kepada hidup yang kekal. Hari ini saya ingin kasih lihat di layar nih. Pernah lihat nggak ini? Ya. Jadi Yahweh itu disertai dengan kata-kata selanjutnya. Ada Elohim, berarti apa? Tadi Widya nyanyikan sebuah pujian sebelum firman, itu saya minta spesial. El Shaddai. Itu artinya Elohim Shaddai. It's not just Elohim. Ya. Ada Yehova. Yehova apa? Yehova Jireh kita kenal. Ya. Hari ini saya nggak akan teruskan. Kalau teruskan bisa sampai jam, bisa seharian ya. Saya ingin kasih lihat aja kepada kita. Lihat nih. El Shaddai. Artinya apa? Allah yang Maha Kuat. Dia pelindung Yakub. Ada El Elyon. Ada El Roy. Kapan Allah disebut El Roy? Waktu itu Hagar diusir sama Sarai. Dan dia pergi ke padang gurun. Di sana dia nggak punya makan, betul? Bahkan dia katakan kepada Ismail, udah kau mati aja. Ya, dia memisahkan dirinya dengan Ismail. Di situ dia bertemu dengan Allah. Dan Hagar memanggil Allah sebagai El Roy. Artinya apa? Ternyata Allah itu melihat saya di sini loh. Padahal saya jauh dari orang Yahudi. Di padang gurun. Ada lagi El Olam. Ada lagi El Gibor. Ya. Saya nggak perpanjang, tapi bagi Anda yang ingin tahu, ya, di sini Cilinda udah bilang, tolong PPSC di-share, ayo share kepada mereka yang meminta akan diberi. Yes, ya. Lihat kata Yehova, Yehova Jireh, Tuhan menyediakan. Ini sama seperti Ibu Susin Jireh di sana, ya. Jadi kata-kata Jireh ini adalah netral, tergantung siapa di depannya. Ibuku menyediakan. Di sini katanya Yehova Jireh. Ya. Nama yang Yehova Jireh adalah nama yang dikenal Abraham ketika Allah menyediakan domba jantan yang dikorbankan sebagai pengganti Ishak. Di sini Abraham bilang, "You are my Yehova Jireh." Keren ya? Ada lagi Yahweh Rafa, Yahweh Nisi. Ada lagi Yahweh Shalom. Ada lagi Yahweh Sidkenu. Ada lagi Yahweh Rohi. Tuhan adalah gembalaku. Yang bilang Yahweh Rohi siapa? Itu saudara rohani saya, namanya Daud. Udah di surga duluan. Ya. Di sini banyak kata-kata ya yang kita bisa lihat. Hari ini Tuhan bukakan dengan indah sekali. Ya. Hari ini sama seperti tadi yang saya ngomong. Sorry pakai nama Lydia lagi ya. Sama seperti Lydia yang gak kenal Pak Kosin itu hanya sebagai papa. Tapi sebagai papa yang menyediakan. Betul? Lydia kenal Ibu Susi bukan hanya sebagai mama. Tapi mama yang bertanggung jawab untuk masak 3 kali sehari. Betul? Irene, Lia di sini anak-anaknya. Atau Ibu Dewi dan ada Claire. Betul? Saya mau tanya. Ketika, nah ini dia.
Apa hasilnya? Ketika seseorang itu kenal namanya dan kenal gelarnya. Yang pertama akan ada tidak takut atau confidence. Saya rasa Claire nggak takut tuh hari ini dia nggak bisa masak. Tapi saya tahu Claire bisa masak. Saya dengar dari ibunya. Ya. Ketika seseorang mengenal Allah, dia akan ada confidence. Dia nggak takut dan dia nggak khawatir. Tuhan bukan hanya bilang jangan khawatir, tapi Tuhan bilang apa? Kenallah aku, be still, and ginosko me. Ginosko, I'm your Yahweh. Ya. Ketika seseorang dimulai dengan confidence, inilah iman. Dan iman akan berakhir, akan melanjutkan dirinya dengan conviction. Orang-orang seperti tadi Abraham. Kaulah Tuhanku. Sebelumnya dia bilang Elohim. Setelah dia kenal Tuhan, dia confidence. Dan ada damai di hatinya. Setelah ada confidence, ada apa? Ada conviction. Dialah papaku. Betul? Andrea sekarang lagi S2. Betul nggak, Andre? Anastasia lagi S2. Betul? Betul nggak? Ketika confidence itu dilanjutkan, betul? Dia akan semakin confidence menyelesaikan S2-nya dengan ucapan syukur, menyelesaikan S2-nya dengan berdoa, berkati papa dan mama. Betul nggak? Betul nggak? Itulah confidence. Dan setelah lulus, akan berhasil dengan conviction. Makanya banyak orang bilang begini, dia posting, I have the best father. Benar nggak? I have the best mother. Kapan kita bisa bilang, I have the best God? Makanya Allah mau dipanggil sebagai Bapa. Because dia mau kita sebut dia sebagai He's the best father. Itulah makanya kepada Yesus sendiri pun bilang kepada Bapaknya, Abba Bapa. Dan terakhir, ketika seseorang confidence, itu melahirkan conviction. Ketika dia sudah bisa conviction, that is ginosko. Adalah relasi yang setiap hari semakin disempurnakan. Amin. Tuhan cuma kasih 70 tahun loh. Ingat, kalau masih kuat 80 tahun. Kita ambil worst case skenario 70 tahun, benar? Lihat sekarang umur kita berapa. Berapa tahun lagi sebelum 70? Masalahnya, sisa hari itu kita mau pakai buat apa? Kita mau pakai semakin confidence, sehingga kita bisa merasakan banyak conviction, dan kita semakin memperbarui ginosko kita di hadapan Tuhan. Atau kita seperti pengejek-pengejek, yang setiap hari nggak peduli sama Tuhan. Everything is about me. Gak mau baca firman, gak mau baca Alkitab, dan gak peduli. Itu fatal. Kalau hari ini kita seperti itu, Tuhan mau kita bertobat. Karena barang siapa yang mendengar, tapi dia gak mau lakukan, Tuhan bukan Yahweh buat dia. Tuhan adalah Elohim yang akan murka karena dia tidak mau mengenal Allah. Hari ini saya ingin kita tundukkan kepala. Saya ingin kita tundukkan kepala, kita renungkan sejauh apa kita kenal Tuhan hari ini. Dan kalau setiap hari kita merasa kering hampa, kering, jangan-jangan hati kita itu sedang sakit. Lagi corona rohani, saya pernah khotbahkan itu ya. COVID rohani, hatinya yang COVID. Sehingga akhirnya membatu. Sehingga akhirnya kalau paru-paru itu memutih. Dan dia mati dikala dia hidup. Mati secara rohani. This is something serious. Yahweh ingin menghampiri kita. Tapi seringkali kita yang tidak mau mengenal dia. Firman mengatakan bahwa Yesus berdiri di depan pintu hati dan mengetuk. Barang siapa membukanya, dia akan masuk dan menerangi seluruh rumah. Dan terjadi ginosko di situ. Saya ingin membiarkan waktu beberapa detik. Kalau firman hari ini menegur Anda, bertobat. Jangan lari lagi. Saya dan Anda butuh ini.
Tuhan, firman ini begitu keras hari ini Tuhan. Saya nggak tahu Tuhan, ketika kau berikan firman ini buat siapa. Tapi biarlah mereka yang hatinya tertegur pagi ini, dibuat gelisah, tidak nyaman. Bapa di dalam surga, Kau adalah sumber damai sejahtera yang berkata kepada kami bahwa I am Yahweh. I am your Abba Father. Aku ingin kau menyerahkan segala khawatirmu, masa depanmu. Dan aku ingin kau menghabiskan masa depanmu untuk mengenal aku. Tuhan, kau berkata begitu dengan penuh kasih. Dan janganlah biarkan kami terus mengeraskan hati, menutup pintu hati. Bahkan firman-Mu katakan, kami meludahi wajah-Mu dengan berkata, we don't need you. Kami kuat, kami bisa, kami hebat. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami mau kembali bertobat dan ingin mengenal Engkau. Dan biarlah kekerasan hati kami, ketidakadaan kasih kami, itu dihancurkan dengan kami bisa mengenal Engkau. Terima kasih Bapa buat kasih anugerah-Mu yang terus menghampiri kami, terus mengetuk hati kami. Dan biarlah Tuhan, pendengaran hari ini melahirkan iman yang menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkati setiap jemaat-Mu yang mendengar firman hari. Biar Roh Kudus-Mu bekerja. Firman-Mu telah diberitakan. Sisanya kami menyerahkan kepada Roh Kudus-Mu untuk mengerjakan di dalam hati kami. Benih-benih itu. Sehingga bukan hanya kami dengar, tapi kami melakukan, mencari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang mendengar firman ini berkata, amin. Terima kasih atas firman yang sudah disampaikan oleh penginjil Simpson. Saat ini kita mau sama-sama untuk memasuki di dalam persembahan. Sebelum kita mau sama-sama persembahan, kita mau angkat satu pujian, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan melalui rekening bank, di bawah tertera atas nama rekening GIKK bisa dilihat di bawah ini. Berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima
sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Nanti akan doa persembahan dipimpin oleh Ibu Leni. Untuk hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan selama ini. Tuhan sudah memelihara kami. Kami berdoa juga Tuhan khususnya untuk persembahan. Kira Tuhan berkati Tuhan supaya kami sudah memberikan berkat kepada kami. Kira kami juga boleh ambil juga Tuhan berkat kami. Untuk kami sakit Tuhan. Untuk doa ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sama-sama akan menyaksikan warta yang akan dibawa oleh Ibu Dewi. Ya, selamat pagi saudari semua jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali bertemu di dalam ibadah online Gereja Injili Keluarga Kristus. Kembali bagi jemaat ataupun saudari yang baru bergabung di dalam kebaktian ini, saya mengucapkan selamat datang dan Tuhan memberkati. Nah, untuk minggu depan, karena kita sudah melihat daripada situasi saat ini, bahwa PPKM sudah turun menjadi level 3, dan di mana tempat-tempat umum, aktivitas sudah boleh mulai dibuka, maka kami gereja memutuskan mulai minggu depan kita akan kembali untuk beribadah secara onsite. Kita akan memulai 7.30. Saya berharap Bapak Saudari boleh mempersiapkan diri untuk boleh hadir lebih pagi, sehingga kita boleh memulai seperti online ini. Kita bisa dengan tepat waktu untuk memulai ibadah. Dan minggu depan adalah minggu pertama di dalam setiap bulan, maka gereja akan mengadakan perjamuan kudus. Bagi jemaat yang sudah dibaptis, persiapkan hati Bapak Saudari minggu ini untuk boleh mengikuti perjamuan kudus ini. Dan menjadi suatu kerinduan bagi kita, menjadi suatu ingatan bagi kita, perenungan kita bahwa Kristus sudah mati bagi dosa-dosa kita. Saya berharap Bapak Ibu Saudari boleh mengingat hal ini sehingga minggu depan kita boleh berjumpa kembali, tentu dengan prokes yang dilakukan di gereja. Dan bagi jemaat lain yang mungkin simpatisan daripada GIKK yang sudah mengikuti online, nanti kami akan coba pikirkan satu cara apakah kita bisa live untuk di dalam ibadah. Nanti kami akan umumkan
selanjutnya. Yang ketiga adalah kebaktian sekolah minggu tetap dilakukan secara online untuk sementara, sampai nanti ketika sekolah-sekolah sudah boleh membuka kembali untuk tatap muka, maka kita pun akan membuka tatap muka kembali untuk sekolah minggu. Nah, minggu ini tetap dilakukan online dan minggu depan juga tetap online, jam 11, dengan mengambil tema hari ini adalah Aku Kecil, Tuhan Besar. Bapak Saudari boleh mengingatkan untuk anak-anaknya, cucu ya ataupun adik yang bisa boleh mengikuti sekolah minggu, sehingga bersama-sama kita akan mengikuti ibadah sekolah minggu jam 11 nanti. Yang akan membawakan cerita adalah Laususiusin. Ya, jadi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu, tolong diingatkan untuk anak-anaknya. Hari Rabu untuk persekutuan doa dan PA, kita masih tetap di dalam seri pemahaman Alkitab. Seri pemahaman Alkitab ini sudah sampai ke yang 53. Dan kita terus mau belajar untuk mengenal siapa Tuhan, ya, siapakah Allah tadi ya. Pak Simpson sudah mengingatkan kita dalam khotbahnya tadi bahwa kita harus memiliki kerinduan untuk mengenal siapa sih Allah, siapakah Kristus di dalam hidup kita. Beberapa waktu lalu di dalam PA Rabu, saya juga mengingatkan Bapak Ibu Saudari, kalau spiritualitas kita sebagai orang Kristen itu harus dijaga. Kita tentu setelah anak SD kita pengen SMP, setelah SMP ada jenjang lagi SMA dan lalu kuliah dan S2 dan dokter dan selanjutnya. Tapi mengapa ketika hal yang berhubungan dengan rohani kita nyaman aja di TK, kita nyaman di SD, kita nyaman di SMP, cukuplah, nggak usah repot-repot belajar, capek, pusing kepala. Tapi mengapa ketika di dunia ini kita mewajibkan, mengharuskan orang-orang untuk berlomba-lomba, bahkan anak kita. Setelah S1, S2 dong, nggak cukup S1. Setelah S2, mungkin ada kerinduan lagi, S3 dong. Nah, Bapak Saudari, kepada spiritualitas kita pun harus menuntut bahkan lebih dari dunia ini. Supaya apa? Pengenalan kita benar akan siapakah Kristus dan Allah. Sehingga kita mencapai tadi 3 hal. Kita tidak takut, kita mengakui, ada pengakuan, conviction itu, dan kita memiliki relasi yang dekat. Ya, saya harap jemaat Gereja Injili Keluarga Kristus betul-betul merindukan, mementingkan untuk mengenal siapa Allah yang sebenarnya. Lewat apa? Tentu kita belajar akan firman-Nya. Kita belajar mengenal lebih dalam, menggali lebih dalam. Kiranya ini menjadi satu bantuan bagi jemaat untuk boleh mengenal Kristus lebih dalam lagi. Ya, jam 6 sore, Bapak Saudari masih dalam online. Kami menunggu Bapak Saudari boleh bergabung bersama dalam tema khotbah di bukit. Untuk doa pagi, untuk persembahan yang diterima minggu lalu sudah tertera di layar. Terima kasih untuk hati yang penuh kasih yang boleh mendukung di dalam persembahan. Kiranya Tuhan memberkati. Dan untuk doa pagi diadakan onsite Senin sampai Jumat, dan Sabtu kita masih online. Jadi nanti Bapak Saudari ketika ada perubahan di dalam doa pagi kita akan umumkan di dalam pengumuman grup gereja. Demikian pengumuman. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kita sama-sama akan mengangkat pujian doksologi. Saya mempersilahkan Ibu Mary untuk memimpin di dalam doa berkat. Mari kita akan berdoa dan kemudian saya akan memberikan doa berkat.
Tuhan Allah Bapa dalam surgawi, kami bersyukur 2 bulan telah kami melewati online ibadah ini. Namun kami juga Tuhan sangat bersyukur bersama teman-teman jarak dekat dan jauh boleh bersama bergabung sehati dalam ibadah selama step yang level 4 Tuhan saat itu, dan tidak diizinkan ibadah karena pandemi. Namun saat ini kami bersyukur Tuhan level sudah menurun sehingga kami diperbolehkan lagi untuk membuka, tapi dengan prokes. Tuhan, kami sangat bersyukur karena secara nyaman kemudahan mungkin melewati Zoom ini Bapak. Namun kami doakan untuk beberapa wilayah yang masih belum bisa beribadah Tuhan, di luar negeri maupun di dalam negeri, kiranya Tuhan juga memberkati sama-sama agar kami setiap hari Sabat Tuhan, hari kudus Tuhan, kami boleh menguduskannya sesuai perintah-Mu Tuhan untuk beribadah. Bapa, kiranya Tuhan pimpin untuk jenjang ke depan Tuhan, kami diizinkan dan kami akan mulai buka agar kami datang di hadirat Tuhan pada minggu yang akan datang. Namun Tuhan, Tuhan beri kami hikmat, beri kami kebijaksanaan bagaimana Tuhan kami boleh untuk menayangkan ibadah minggu untuk juga teman-teman jemaat yang jauh Tuhan. Kami serahkan Bapa di dalam surgawi, biarlah Tuhan yang menyertai, biarlah Tuhan yang memberikan hati bersyukur dan merindukan Tuhan untuk datang ke hadirat Tuhan Bapa pada minggu yang akan datang di hari perjamuan kudus. Tuhan, kami akan memberikan doa berkat untuk umat yang setia yang hadir pada pagi ini, kiranya Tuhan memberkati. Atas nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus yang menyertai Engkau yang telah merindukan hati untuk menghadap hadirat-Nya. Pulanglah dengan penyertaan Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita mau sama-sama doa teduh, ibadah telah selesai. Kita mau foto dulu yuk. Boleh on cam-nya, kita foto dulu. Yuk, di on cam yuk. Ya, senyum yang manis ya. Ya, 1, 2, 3. Ya. Puji Tuhan. Selamat pagi jemaat sekalian semuanya. Pagi. Nah, saya hari ini mau nyambut nih semua kita di sini, senang banget bisa ketemu. Tapi di sini, ya Ani masih ada nggak ya? Ani udah left. Oh, udah left. Jadi adanya saya bingung ada 2 Ani di sini. Ya, nanti jadi dia itu saya sempat ketemu dia dulu tahun berapa ya terakhir ibadah di sini ya? Sebelum sekarang di Kota Baru Parahyangan dia. Itu masih ada musuh nggak ya? Lama sekali ya, masih ada musuh waktu itu, masih ada musuh. Mungkin Ya. 13 tahun yang lalu kali ya. Iya, kemarin saya pas ketemu, jadi sekarang gampang banget karena sudah Di SMP juga. online. Jadi bisa ketemu dimanapun. Ya, bersyukur banget hari ini kalau kita masih bisa ketemu.
ya, masih boleh ketemu bareng. Hmm. Bentar ya, ini saya mau gimana caranya sampai kotak-kotak semua. Hmm. Oh, oke. Nah, ini deh, bisa kelihatan semua orang. Ya. Bersyukur kita hari ini bisa ketemu. Nah, saya mau ajak kita semua berdoa, ya. Pertama kita mau berdoa dulu, ya. Bersyukur, berterima kasih kalau hari ini kita boleh beribadah. Firman boleh kembali menyapa kita. Ya. Kita bersyukur buat hari ini boleh terjadi dengan baik. Ya. Boleh saya minta kita semua bersyukur ya. Saya minta Anas masih ada nggak? Anas masih ada? Anas sudah left. Udah left. Minta Ibu Dewi deh bersyukur buat hari ini. Kita bersyukur bersama ya. Bapa di surga, kami bersyukur sekali pagi hari ini kami sukacita bertemu di dalam suatu persekutuan yang diikat oleh kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberkati kami dan memanggil kami untuk mengikuti ibadah pagi hari ini. Sehingga kami boleh mendapat berkat Tuhan lewat puji-pujian yang menguatkan hati, lewat puji-pujian yang menghibur hati kami dan mengingatkan kami, dan juga lewat firman Tuhan yang menegur kami. Tuhan, kami bersyukur jikalau Tuhan Allah yang Yahweh yang besar itu mau menyatakan diri kepada manusia yang berdosa. Kami bersyukur kalau Allah yang besar, Yahweh yang besar itu mau datang sebagai Adonai, sebagai Allah yang ke dunia ini, sehingga kami mengenal dekat Allah, siapakah Tuhan Yesus. Maka Tuhan, kami yang sudah mengerti dan diingatkan oleh firman-Mu, tolong kami Tuhan, untuk boleh mengenal Engkau lebih dalam. Sesuai dengan Tuhan yang bukakan kepada kami, yang Tuhan berikan pengertian kepada kami, sehingga kami boleh dengan pribadi demi pribadi mengenal Tuhan dan memiliki relasi yang dekat. Tolong kami Tuhan untuk menjaga relasi itu. Terkadang relasi kami kalah dengan relasi dunia ini. Relasi kami kalah dengan relasi Tuhan dengan kepentingan diri. Maka Tuhan tolong kami untuk memampukan kami untuk boleh terus memelihara relasi kami dengan Tuhan. Sehingga kami boleh mengenal Engkau, mengginosko Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bisa bersama-sama adalah satu penentuan Tuhan di dalam saat ini untuk bersama-sama di dalam waktu ini untuk diingatkan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, memberkati semua yang sudah hadir dan yang sudah lewat. Kami percaya Tuhan menyertai kami di minggu yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita juga mau berdoa ya, kedua minta Pak Edward ya ada di sini. Ya, Pak Edward nanti minta mewakili kita semua untuk berdoa. Kita akan berdoa juga untuk pandemi ini. Bersyukur di Indonesia sekarang sudah menurun, ya, tetapi masih ada 3 digit meninggal setiap hari lah ya, masih 3 digit. Kadang 2 digit, kadang 3 digit. Dan yang terdiagnosa juga masih banyak. Dan kita mau berdoa, kalau Pak Edward doakan untuk kondisi Indonesia saat ini, doakan untuk pemerintah kita yang mengeluarkan, nggak mudah juga ya. Disuruh PPKM salah, dilepaskan salah ya. Dan kita mau minta Pak Edward untuk doakan untuk pandemi ini ya, supaya Tuhan boleh mengizinkan pandemi ini untuk berakhir. Dan kalau tidak, biarlah Tuhan berbelas kasihan untuk orang-orang yang masih menderita. Terutama buat di Bandung ini masih cukup banyak. Ya. Minta tolong Pak Edward untuk berdoa, kita semua bersama-sama berdoa ya. Mari kita sama-sama doa. Sama-sama doa. Sama-sama doa.
Mari kita doa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Amin. terima kasih hari ini kita bisa berkumpul dan kita bisa mendengar khotbahnya dan kita bisa diingetin kembali lagi bahwa hubungan sama Tuhan itu begitu pentingnya. Kita doakan bahwa Tuhan berikan kita kekuatan untuk ingatlah bahwa kita tidak jalan sendiri. Tapi ada Tuhan di samping kami untuk dampingi kami. Kita doakan untuk orang yang lagi proses healing, di mana mereka kena pandemi, di dalam kena virusnya. Kita minta Tuhan berkati mereka, memberikan mereka kekuatan untuk ingetin kepada mereka bahwa mereka tidak sendiri. Tapi mereka ada Tuhan Yesus yang dampingi mereka. Kita doakan untuk mereka tidak lepas nama Tuhan. Kita doakan untuk mereka bahwa mereka itu bisa perkuatkan hubungan sama Tuhan. Gerakkan hati mereka supaya mereka tidak merasakan bahwa segala macam itu tidak ada harapan. Tapi semua punya harapan asal mereka mau ambil langkah pertama berhubung sama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kita berdoakan untuk semua, maupun usaha, maupun untuk kesehatan, maupun untuk pribadi, semua di kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita mau berdoa juga ya, minta Cilinda habis ini berdoa. Ya. Doakan untuk bangsa dan negara kita. Ya, untuk ketahanan bangsa dan negara kita. Ekonomi masih terpuruk. Hutang negara juga semakin bertambah. Ya, dengan adanya pandemi ini. Banyak juga usaha-usaha yang lesu. Biarkan Tuhan memberikan damai sejahtera dan juga boleh memberikan buat anak-anak Tuhan juga ada jalan-jalannya. Ya, untuk terus dicukupkan dalam pandemi ini. Doakan untuk pemerintah dan untuk usaha-usaha juga. Rekan-rekan sekalian, mari kita berdoa ya. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang kami mendoakan Bapa untuk negara dan bangsa kami Indonesia, di mana saat ini ketika seluruh dunia masih kena dampak dari pandemi, kami juga turut merasakan ya Tuhan, di mana negara kami juga mulai banyak masalah, mulai dari keuangan negara, juga mulai banyak warga yang masih harus disembuhkan dari sakit COVID, banyak juga keluarga yang kehilangan anggota keluarganya karena COVID, banyak juga sistem ekonomi dari banyak keluarga juga yang terpengaruh Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan untuk kami yang masih bisa mendapatkan penghasilan, tapi kami juga prihatin dengan saudara-saudara kami sebangsa yang karena pandemi membawa dampak luar biasa bagi ekonomi, banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaan, banyak dari mereka kehilangan juga kesempatan untuk bekerja. Kami mendoakan ya Bapak untuk pemerintahan negara kami Tuhan, dari pemimpin yang tertingginya sampai kepada para pemimpin di setiap daerah terpencil sekalipun, supaya Tuhan berikan mereka juga kekuatan dan kesadaran untuk bisa mengelola negara ini dengan baik, agar selama pandemi pun kami bisa bertahan. Perekonomian negara kami juga terkena dampak juga. Biarlah Tuhan, kami juga percayakan Tuhan untuk pemerintah negara kami juga, para pemangku kepentingan, pejabat yang bersangkutan, pejabat yang terkait. Karena kami percaya pejabat yang Tuhan pilih juga untuk menjabat juga pasti tidak akan sia-sia untuk duduk dalam jabatan. Kami percaya Tuhan, maka kami mohon Tuhan berkati mereka. Tuhan berikan mereka juga kebijaksanaan dalam memimpin Bapak, supaya setiap kebijakan dan arahan pemerintahan yang dikeluarkan untuk memperbaiki situasi negara kami juga bisa betul-betul tepat pada sasaran. Terima kasih Tuhan kalau kami diizinkan oleh Engkau untuk tinggal di negara yang indah ini, tapi kami juga ingat Tuhan bahwa kami sebagai warga negara juga perlu mendoakan negara bangsa kami ini. Kami serahkan Bapak para pemimpin negara kami, pemimpin bangsa kami di setiap daerah, dari di pusat, di ibu kota sampai kepada daerah-daerah terpencil sekalian ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan mengasihi kami, Tuhan mengasihi Indonesia. Dan biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan juga tetap dan selalu ingat untuk selalu mendukung dengan apapun yang kami bisa. Kalaupun kami tidak bisa membantu dengan materi, kami bisa mendukung dalam doa untuk bangsa dan negara kami. Karena kami percaya Tuhan menaruh kasih setianya kepada Indonesia. Terima kasih Bapak, kami boleh berdoa, kami boleh bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan rasa syukur kami ini. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita
Kita coba minta Ibu Susin di sini, Ibu Susin. Ibu Susin masih ada, yes. Dengar-dengarnya nih, nggak tahu nih Ibu Susin tahu nggak, tahu ada yang punya info nggak? Sebentar lagi nih sekolah akan dibuka ya. Saya nggak tahu berapa persennya tuh anak-anak boleh masuk. Bukan. Sekolah. Ini udah unmute kan? Sudah unmute. Sekolah, kalau sekolah saya nggak tahu karena anak saya yang kalau kuliah masih saat ini masih online. Betul, masih online. Tahun depan katanya infonya sih kalau lihat tahun depan baru mulai. Yes. Tahun depan. Saya ada dengar juga, belum dipastikan, tapi ya bahwa akan udah mulai sekolah, tapi ada yang bergiliran lah, entah bagaimana. Tapi yang saya mau minta Ibu Susin doakan untuk anak-anak sekarang. Ya karena anak-anaknya sekolah ini dalam pandemi ini udah mulai terbiasa dengan online. Pasti ada hal-hal yang berbeda, tetapi biarlah mereka juga dijaga dari yang jahat, karena online juga banyak yang membuat anak-anak juga semakin fokus kontennya semakin minim.